Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang matchday ketiga di Piala Dunia U17. Jadi, seperti yang kalian tahu, saya sudah membuat video matchday 1 dan matchday 2. Kali ini saya akan bikin video matchday 3 di Piala Dunia U17. Jadi kita akan bahas dulu dari aku nggak nonton grup C, yaitu Inggris lawan Brasil. Ini seru, dua tim besar tanding. Jadi tapi Brasil butuh kemenangan untuk bisa lolos. Karena sebelumnya Inggris 6, Brasil 3, Iran 3. Dan Kaledonia baru pasti tersingkir. Jadi ini anggapannya juga laga ya butuh seri sih untuk bisa lolos sebenarnya. Karena akan bisa peringkat 3 terbaik, tapi ya lebih baik menang supaya bisa otomatis lolos. Jadi kita bahas line up-nya 4-2-3-1, sama-sama 4-2-3-1. Di babak pertama itu Inggris lebih nyerang ya. Inggris lebih nyerang, tapi Brasil aman dari kebobolan lewat kipernya yang oke, yang maksudnya bisa tahan bola, penyelamatan gemilang lah. Dan di menit 43 Brasil cetak gol lewat Kawhi 1-0. Nah, ini membuka asa bagi Brasil untuk lolos, karena di saat yang bersamaan Iran juga menang atas Kaledonia Baru gitu. Tapi kemudian babak kedua Brasil tambah lagi lewat 2-0 lewat golnya Joao Pedro tuh. Nah, panjang banget namanya. 54-2-0. Nah, gol 2-0 Brasil sudah di atas angin. Brasil menyerang, tapi kemudian Inggris dapat penalti lewat pelanggarannya si pemain Brasil, kayak kalau aku bilang si David Luiz Mini ya. Jadi itu pelanggaran yang nggak perlu sebenarnya, dan dia cetak gol sebentar. Dan maksudnya dia cetak gol. Soalnya dia kesan teknis itu bukan yang David Luiz Junior itu ya, tapi pemain nama Joel Sisanga Ndala, itu pemain Inggris yang eksekutor penalti cetak gol 1-2. Ya, ini seperti saya babak akhir ya, aku kaget extra injury time sampai 15 menit. Gila emang injury time sekarang nggak sekali extra time aja kalau 15 menit. Ya layak menang dan selamat buat Brasil, karena kita statistiknya dulu, Inggris 21 shots, Brasil 17 shots. Jadi ini hampir imbang ya. Sesentaknya 4-6, cuma possessionnya lebih menguasai Inggris 65% 35%. Cuma Brasil lebih efektif lah, dari 17 shots 6 on target, sedangkan Inggris 21 shot 4 on target. Dengan ini gila ya, grup C ini betul-betul grup neraka. Jadi Inggris 6 poin, Brasil 6 poin, Iran 6 poin, Kaledonia Baru 0 poin. Inggris tetap peringkat pertama karena goal difference lebih bagus 10, Brasil goal difference 9 peringkat kedua, Iran goal difference 5 dari peringkat ketiga, dan Iran masih lolos karena Iran masuk peringkat 3 terbaik, lolos ke 16 besar. Jadi 3 tim ini lolos 16 besar kecuali Kaledonia Baru. Oke, kemudian lanjut ke grup D. Grup D yang kulihat Poland lawan Argentina. Ya, tapi ini pedal seru, ternyata satu sisi ya. Jadi Argentina jelas menguasai. Polandia ini sebenarnya emang ya sudah kalah 2 kali, jadi tidak ada harapan juga untuk lolos. Ya jadi, dan ternyata di laga ketiga kalah juga lewat gol si Thiago, Agustin, Ian sama Thiago Lopez. 4. Ya, Polandia ini betul-betul hancur lebur ya. Mereka cuma 1 gol loh dari 3 laga dan 9 kebobolan. Bahkan kalah lawan Jepang. Jepang pun bisa mengalahkan Polandia. Jadi masa depannya Polandia nggak tahu ini gimana. Senegal peringkat 2, Argentina peringkat 1. Ini juga 6 poin, 6 poin, 6 poin. Jadi grup C sama grup D itu sama-sama grup neraka istilahnya. Jepang peringkat 3 karena goal difference 1, Senegal peringkat 2 karena goal difference 2, Argentina peringkat pertama karena goal difference 5.
Dan ya Jepang masih lolos karena peringkat 3 terbaik juga. Oke, kita ke grup E yang kulihat Prancis Amerika nggak nonton karena dua-duanya sudah pasti lolos. Ya Prancis menang. Yang aku nonton itu siapa ya? Burkina Faso lawan Korea Selatan. Kenapa? Karena ini akan menentukan Indonesia juga, posisi Indonesia. Jadi dan ini Burkina Faso ternyata lebih dominasi. Jadi Korea Selatan juga nggak sehebat yang saya bayangkan ya. Dan cetak gol lewat Pantulu Diarra lewat counter attack. Kemudian 1-1 Kim Min Jun berhasil cetak gol di menit 49, tapi di menit-menit akhir si Burkina Faso cetak gol lagi lewat si Abu Bakar Siddiqui Camara di menit 86. Kita statistiknya ini Burkina Faso betul-betul mengandalkan counter attack ya. Aku juga shock lihat statistiknya. 18 banding 6, 9 on target banding 2. Tahu, Burkina Faso cuma 23% possession, jadi counternya gila banget. 77%. Padahal dari passing akurasi passing sama possession itu semuanya Korea Selatan, tapi Burkina Faso lebih unggul. Jadi ya gila, Korea Selatan emang layak kalah. Jadi Prancis 9, Amerika Serikat 6, Burkina Faso 3. Nah ya Burkina Faso ini dari Korea Selatan 4. Sebelumnya Korea Selatan 3, sekarang Burkina Faso yang ketiga. Jadi tapi ya mereka kalau nggak salah nggak lolos karena sudah ada 4 peringkat tim terbaik. Satunya lagi yaitu Meksiko lawan Venezuela. Ini aku juga nonton ya Meksiko lawan New Zealand. Ini aku juga nonton karena ini juga menentukan posisi Indonesia. Meksiko harus menang dan menang 4-0 gila. Menang 4-0 lewat golnya Vida Junior dan Manuel Fernandes. Banyak banget namanya. Sama Stefano Carrillo 2 gol, satunya penalti. Ya kalau dari pertandingan sih emang Meksiko jauh lebih dominasi ya. New Zealand kalah kualitas, tidak kaget juga. 12 shots banding 16, 2 shots banding 7 on target. Tapi New Zealand itu surprising lebih unggul possession. Tapi mereka mungkin enggak menciptakan peluang berbahaya, sedangkan Meksiko lebih efektif. Passing akurasi tapi 78% New Zealand ini jelek banget. Misalnya passing akurasi Meksiko 80. Ya dengan ini Meksiko menang peringkat 2 sekarang. Jadi Jerman 1 menang 3 kali semua, Meksiko 2, Venezuela 4 poin juga tapi peringkat 3. Jadi kita yang yang lolos itu New Zealand 0. Dan kemudian terakhir di grup A. Pertama Maroko lawan Ekuador. Bukan salah. Ini match kedua. Match ketiga itu Ekuador lawan Panama. 1-1. Ya ini dua tim menurut formasi terbaik juga ya. Dan Ekuador cetak gol dulu lewat si Elki di menit 24, kemudian di menit 79 Panama berhasil cetak gol lewat Oldemar. Itu Panama ini hampir bisa peringkat 3 cuma gagal karena seri. Jadi mereka cuma ngumpulin 1-2 poin. Jadi dari peringkat 4. Ekuador 11 shots, Panama 14. Tapi shots on targetnya lebih banyak Ekuador, jadi Ekuador lebih efektif juga. Tapi Panama lebih dominasi ya. Padahal Panama ini bapuk pas lawan Indonesia, tapi pas lawan Ekuador bisa ngimbangi. Bahkan lebih unggul secara penguasaan, jadi cukup bagus juga Ekuador kali ini. Dan terakhir Maroko lawan Indonesia. Ini pertama Indonesia susah ya, karena Indonesia butuh kemenangan. Ya ini terakhir akan bahas timnas 17, jadi Indonesia harus menang istilahnya. Karena gagal menang lawan Panama. Maroko bermain formasi 4-4-1-1, sedangkan Indonesia bermain formasi 4-3-3. Ini rata-rata hampir sama ya yang diurutkan tiap itu. Bedanya mungkin Subakjai sama Nabil Asyura. Asyura ini sebentar ya, saya coba match sebelumnya dulu.
yang matchday kedua line up-nya. Oh ya, bedanya ada Nabil Asyura ditukar sebagai starter sama si tadi yang back kanan ya kalau nggak salah. Oke, ya. As expected, babak pertama Maroko lebih menguasai. Jadi agak susah ya bagi Indonesia untuk pegang bola aja nggak bisa Indonesia. Dan ya tengahnya kosong, habis itu masih main dribbling kosong jadi ya kacau lah Indonesia. Ya apalagi Maroko dapat penalti benar pelanggaran pemain Indonesia dan si Anas Aloui bersih takut di menit 29. Ya kemudian tidak lama berselang 9 menit kemudian kita celaka lagi lewat ya kalau nggak salah bola mati ya, corner. Jadi headingnya si Abdel Hamid Abuldial di 38 tidak mampu ditahan kipernya Indonesia si Gifari. Tapi nggak lama berselang Indonesia sempat ada asasi, jadi si Nabil Asyura yang pertama kali di starter cetak gol cantik lewat free kick. Itu golnya bagus sih, gila, buanter banget free kicknya. Tapi ternyata 2-1 ya di babak pertama. Babak kedua ternyata Maroko sebelumnya itu hampir Indonesia dapat penalti, cuma ya wasit menganggap handsnya si Maroko itu nggak disengaja lah, maksudnya betul-betul dia nggak berniat, jadi nggak aktif lah tangannya, jadi makanya nggak dikasih penalti. Dan itu habis itu si Muhammad Sini El Abdi, aduh banyak banget namanya, Abidini Hamoni cetak gol di menit 64 sekaligus mempush harapan Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Ya, kita statistiknya dulu, Maroko 28 shots, katakan pertahanan kita separah apa, Indonesia 10 shots on target 9-2, posisi 61% banding 39, passing 442 banding 94, akurasi passing 82 banding 70. Ini berarti Maroko segala segi menguasai dan mereka layak menang, kita layak kalah. Ya, dengan hasilnya di klasemen Maroko 6 poin, Ekuador 5 poin, Indonesia 2 poin, Panama 2 poin, sama-sama minus 2 gol difference, tapi kita unggul dalam produktivitas gol karena kita cetak 3 gol sedangkan Panama cuma 2 gol. Ya tapi sayangnya berkat ini kita tidak lolos karena tim di grup lain, tim peringkat 3 lebih bagus, dapat 4 poin apa. Jadi tim peringkat 3 yang lolos itu, saya coba lihat ya. Tim peringkat 3 yang lolos itu Jepang, habis itu Venezuela, Uzbekistan. Oh ya, Uzbekistan sudah lolos karena 4 poin, sudah 3. Kemudian Burkina Faso juga nggak lolos, jadi Burkina Faso nemenin Indonesia. Jadi yang lolos itu Venezuela, Jepang, Iran juga lolos, saya lupa. Iran, Uzbekistan, Indonesia sama Burkina Faso peringkat 3 nggak lolos. Ya kita emang nggak layak lolos sih, jujur aja. Kalau pemainnya kayak gitu, apalagi belum menang sudah joget-joget, pemainnya tim bola. Banyak harus belajar belajar untuk lebih rendah hati juga, belajar untuk mental dan permainan juga harus dibenarkan, apa sih banyak crossing ini harus bermain untuk tim lah. Karena mereka kan membawa nama negara Indonesia saat bermain untuk timnas. Jadi harusnya ke depan semoga bisa bermain lebih baik gitu, dan ini jadikan pelajaran lah bagi pemain timnas U17 ini. Kalian masih muda, jadi semoga mental dan skill kan terus diasah gitu dan jadikan pelajaran lah. Sayang ya, kita bisa menang 8 nama, kita bisa lolos, tapi ya sudahlah, emang kita nggak lolos gitu. Itu saja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.